Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak luput dari kegiatan interaksi sosial, baik itu interaksi antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Nah, lalu apakah semua kegiatan manusia itu termasuk interaksi sosial? Nah, untuk mengetahuinya, simaklah video pembelajaran ini hingga selesai. Tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada video ini adalah A. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. B. Menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. C. Menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif. Dan D. Menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial merupakan hubungan yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok. Manusia saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pokok meliputi sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial dapat berarti hubungan masing-masing pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, kontak sosial secara langsung ini melalui bersentuhan fisik seperti berjabat tangan. Sedangkan kontak sosial secara tidak langsung yaitu melalui surat menyurat, pesan, ataupun media alat bantu lainnya. Nah, sedangkan syarat yang kedua yaitu komunikasi sosial. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan respon atau tanggapan dari orang tersebut. Nah, komunikasi juga dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Ternyata tidak semua tindakan dikategorikan sebagai interaksi sosial loh. Lalu, tindakan yang seperti apa yang dikategorikan sebagai interaksi sosial itu? Nah, suatu tindakan manusia dikategorikan sebagai interaksi sosial apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan simbol-simbol yang telah disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Bentuk interaksi sosial asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada hal positif dan kerjasama. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif ada 3, yaitu asimilasi,
kerjasama, dan akomodasi. Bentuk interaksi sosial sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, mulai dari saling membantu, bermain bersama, berdiskusi bersama, merupakan bentuk interaksi sosial di lingkungan sekitar kita. Masyarakat Indonesia memiliki bentuk interaksi sosial asosiatif yang menjadi ciri khasnya, yaitu bergotong royong dalam membangun jembatan, bergotong royong dalam membangun rumah, serta saling membantu antar sesama tetangga. Nah, interaksi sosial yang berbentuk disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan ataupun konflik. Bentuk dari interaksi sosial disosiatif ada 3, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan ataupun konflik. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Di dalam kompetisi terdapat 2 jenis, yaitu kompetisi yang bersifat pribadi dan kompetisi yang bersifat kelompok. Kompetisi pribadi melibatkan satu individu dengan individu lain yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu, seperti persaingan antara 2 calon ketua OSIS dan persaingan tunggal putra atau tunggal putri dalam kejuaraan bulu tangkis. Sedangkan kompetisi kelompok merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara berkelompok, seperti pertandingan sepak bola, pertandingan basket, dan pertandingan voli. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, di dalam kelas terdapat ketua kelas yang memiliki rencana untuk melakukan kegiatan tertentu. Tetapi teman sekelas tidak setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembanglah rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. 3. Pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik dapat terjadi jika 2 pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan juga disebabkan oleh perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat pertentangan atau konflik, harta benda dapat hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa yang terenggut secara paksa. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.